Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Titis Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pasien dengan penyakit kronik. Dalam kesempatan ini, kita akan mendiskusikan beberapa hal, di antaranya adalah pengantar dan tren penyakit kronik, kemudian karakteristik penyakit kronik, target pengelolaan, dan tentang strategi dalam pengelolaan pasien dengan penyakit kronik. Sebelum itu, kita perlu membahas apa itu penyakit kronik. Secara definitif, banyak definisi tentang penyakit kronik, namun secara umum mengarah pada satu kondisi gangguan kesehatan yang berlangsung lama. Ada yang menetapkan lebih dari 3 bulan, atau ada juga yang menetapkan lebih dari 1 tahun. Dan selama masa itu, secara kontinu pasien membutuhkan perhatian atau bantuan petugas kesehatan. Secara berbeda, WHO membatasi bahwa penyakit kronik tidak termasuk di dalamnya penyakit infeksi atau penyakit menular. Jika pasien dengan mengadopsi definisi ini, maka pasien dengan kondisi TBC, HIV tidak termasuk dalam penyakit kronik, walaupun mereka membutuhkan perawatan lebih dari 3 bulan. Nah, penyakit kronik ini menjadi perhatian dunia karena tren prevalensi penderita yang terus bertambah seiring tingginya dengan sedentary lifestyle seperti physical inactivity, diet tidak sehat, merokok, dan lain-lain. Data juga melaporkan bahwa meski kenaikan prevalensi penyakit kronik terjadi di seluruh dunia, angka kenaikan yang signifikan lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan negara miskin. Di slide kita bisa amati bahwa penyakit kronik umum dialami oleh masyarakat. Di Indonesia tampak adanya peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun. Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut juga ditemukan tingginya angka prevalensi penyakit akibat penyakit kronik ini didasarkan pada hasil pemeriksaan langsung dibandingkan dengan hasil dari diagnosa dokter. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak penderita penyakit kronik di Indonesia yang tidak sadar dan tidak tahu bahwa dirinya adalah penderita penyakit kronik. Dampaknya, mereka tidak melakukan perawatan ataupun pengobatan terkait penyakitnya, sehingga mereka banyak mengalami komplikasi dan tidak jarang diantaranya ditemukan pertama kalinya setelah mereka banyak mengalami komplikasi. Selain jumlah penderita yang terus bertambah, penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit yang banyak menimbulkan komplikasi, biaya perawatan yang mahal, dan juga penyebab kematian yang dini. Di slide tampak bahwa penyakit yang paling banyak menyedot biaya dari BPJS Kesehatan adalah penyakit kronik. Dari 10 penyebab kematian utama di Indonesia, 3 penyebab kematian utama terbanyak adalah penyakit kronik, di antaranya stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Atas dasar beberapa alasan tersebutlah, maka pengelolaan penyakit kronik menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman sebagai calon perawat profesional. Terlebih, kita sebagai warga Indonesia yang diprediksi akan menanggung beban penyakit kronik yang lebih berat, baik akibat tingginya angka kejadian maupun akibat tingginya angka keterlambatan diagnosis dan perawatan, yang menyebabkan resiko kegagalan pengelolaan menjadi lebih tinggi. Untuk mengetahui strategi apa yang efektif untuk diimplementasikan pada pasien dengan penyakit kronik, penting bagi kita untuk mengetahui apa karakteristik penyakit kronik. Ada beberapa penciri penyakit kronik, diantaranya adalah onset gejala yang secara gradual namun membahayakan, durasi penyakit yang lama dan panjang, kemudian prognosis yang tidak menentu, tidak bisa diobati, dan treatment yang tidak pasti, serta lebih banyak membutuhkan peran aktif pasien dan petugas lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Karakteristik lain adalah faktor risiko yang multiple, tidak hanya satu jenis faktor risiko. Di slide matrik penyebab penyakit kronik, bisa satu faktor menyebabkan penyakit kronik yang lain, dan banyak penyakit yang satu faktor risiko bisa menyebabkan banyak penyakit kronik, dan sisi lain penyakit kronik juga banyak disebabkan oleh banyak faktor risiko. Penyakit kronik juga memiliki kekhasan dalam hal gejala yang dialami pasien. Gejalanya tidak menetap, muncul mengikuti pola trajektorinya, kadang stabil hingga tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit, namun di kala lain pasien mengalami perburukan gejala atau muncul gejala yang disebut dengan eksaserbasi hingga membutuhkan perawatan rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, pasien mengalami kondisi yang membaik kembali atau comeback, begitu terus secara bergantian, stabil, perburukan, perbaikan lagi, stabil lagi, dan seiring berjalannya waktu, kondisinya akan terus menurun, baik akibat penurunan fungsi organ maupun komplikasi yang dialami oleh pasien. Sehingga pasien lama-kelamaan mengalami dying dan akhirnya meninggal. Nah, dengan karakteristik tersebut, pengelolaan pasien penyakit kronik ditargetkan bukan untuk menyembuhkan, namun lebih pada memaintain atau mengendalikan gejala yang dialami oleh pasien dan memaksimalkan fungsi tubuh yang bisa dioptimalkan. Dengan demikian, luaran pengelolaan penyakit kronik bukan berarti pasiennya sembuh, tetapi memaksimalkan fungsi baik secara fisik maupun secara psikologis. Kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari,
tinggi rendahnya angka kekambuhan atau eksaserbasi, ada tidaknya kejadian komplikasi, atau status fungsi secara mental seperti tingkat kecemasan, tingkat depresi, kemudian persepsi tentang kualitas hidupnya, pengetahuan tentang dan perilaku terkait pengelolaan, serta self management, kepatuhan menjalankan perawatan, kepatuhan pengelolaan diet, minum obat, ataupun kepatuhan dalam menjalankan aktivitas seharian, dan seterusnya. Semua itu bisa menjadi outcome pengelolaan penyakit kronik. Terkait strategi pengelolaan penyakit kronik, strategi terbaik adalah pencegahan dan melakukan screening sedini mungkin untuk mengecek ada tidaknya faktor risiko pada diri seseorang. Kemudian dengan menemukan faktor risiko lebih cepat, berarti bisa mendiagnosa lebih cepat, bisa mengelola faktor risiko tersebut lebih cepat, sehingga prognosis dan perkembangannya menjadi lebih optimal. Dan kalaulah misalkan penyakit sudah terjadi pada diri seseorang dan kita menemukan mendiagnosanya lebih awal, maka prognosisnya juga akan lebih baik. Dan relatif pengelolaannya lebih mudah karena belum ada komplikasi-komplikasi yang ditemukan. Strategi selanjutnya adalah mengembangkan pola perawatan jangka panjang yang berkelanjutan. Sebagaimana dibahas sebelumnya, pasien dengan penyakit kronik akan selalu membutuhkan bantuan petugas dan layanan kesehatan. Karenanya, perawatan harus dilakukan secara berkelanjutan dari setting rumah sakit hingga perawatan di rumah. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkelanjutan itu, perlu adanya integrasi pelayanan dan kolaborasi berbagai pihak, baik intra rumah sakit, baik itu kolaborasi antar petugas kesehatan maupun inter layanan kesehatan antar level pusat layanan kesehatan, seperti layanan primer di puskesmas, tingkat sekunder di rumah sakit daerah, dan layanan tingkat tersier di layanan rumah sakit tingkat provinsi. Menurut Chronic Care Model dari Wagner 2004 dijelaskan bahwa untuk menjamin pengelolaan pasien penyakit kronik yang baik, sistem kesehatan atau layanan kesehatan di rumah sakit harus mendukung memiliki organisasional yang baik, terjadinya perawatan yang holistik, kolaboratif, sistem informasi yang terintegrasi sehingga memungkinkan semua petugas kesehatan mengakses dan menggunakan informasi yang sama pada saat memberikan asuhan kepada pasien dengan penyakit kronik. Rumah sakit juga harus menyediakan layanan yang berpusat pada pasien dan keluarga, menyediakan layanan dan dalam pengambilan keputusan, layanan yang meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam menjalankan self management. Dengan semua hal ini menjadikan rumah sakit pusat layanan kesehatan mampu menjadi tim pengelola penyakit kronik yang siap dan proaktif menjawab kebutuhan pasien dan keluarga. Di sisi lain, Chronic Care Model juga menghendaki adanya dukungan dari pihak yang ada di komunitas atau di luar rumah sakit, seperti kebijakan yang berupa kampanye hidup sehat, kebijakan terkait asuransi kesehatan, apakah pengelolaan penyakit kronik dibiayai atau ditanggung oleh negara atau tidaknya, kebijakan tentang larangan merokok di tempat umum, dan seterusnya. Di setting komunitas juga diperlukan adanya dukungan dari masyarakat, seperti adanya jaminan ketersediaan fasilitas yang mendukung pengelolaan penyakit kronik, seperti ketersediaan obat yang dibutuhkan, adanya support group, kelompok komunitas penderita penyakit kronik, contohnya Persadia untuk kelompok penderita penyakit diabetes, senam jantung sehat, komunitas peduli kanker, dan seterusnya. Ketersediaan taman atau fasilitas olahraga, fasilitas konsultasi, fasilitas belajar, seperti sekarang banyak laman-laman online yang menyediakan informasi tentang penyakit kronik dan pengelolaannya. Ketersediaan semua itu akan menjadikan pasien lebih aktif dan paham tentang penyakit dan pengelolaannya. Gabungan antara tim petugas kesehatan yang siap dan aktif dan di sisi lain pasien yang aktif dan menguasai informasi tentang pengelolaan penyakitnya akan menghasilkan interaksi yang produktif antara petugas dan pasien sehingga diharapkan akan menghasilkan outcome layanan yang diharapkan. Program perawatan harus dijalankan secara berkesinambungan atau saat masih kondisi stabil pasien dianjurkan menjalankan upaya untuk mencegah eksaserbasi, dan bila pasien gagal dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, selain mengupayakan perbaikan klinis, pihak rumah sakit harus menyiapkan transitional care atau perawatan peralihan dengan baik. Karena setelah pasien secara klinis membaik, pasien harus pulang dari rumah sakit dan kembali menjalankan perawatan di rumah. Dengan kata lain, selama di rumah sakit, pasien harus disiapkan untuk mengajukan program perawatan di rumah, karena pada saat pasien pulang dari rumah sakit, statusnya bukan sembuh dari penyakitnya, akan tetapi gejalanya terkontrol. Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) merekomendasikan bahwa untuk transitional care tersebut dimulai sedini mungkin sejak pasien masuk di rumah sakit. Dikaji secara holistik apa permasalahan yang dialami oleh pasien di rumah, apa yang menyebabkan pasien masuk ke rumah sakit, dikaji kebutuhan belajarnya, dukungan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Setelah itu, rumah sakit perlu merencanakan
Atau dalam bentuk discharge planning, pasien harus disiapkan untuk pulang, diedukasi apa saja yang harus dibutuhkan selama perawatan untuk menjadikan pasien siap menjalankan perawatan di rumah. HHRQ juga merekomendasikan pentingnya pelibatan keluarga dalam pendidikan tersebut. Banyak diantaranya pasien penyakit kronik adalah lansia atau secara fisik dan psikologis tidak lagi mampu menjalankan semua rekomendasi perawatan secara mandiri, sehingga pada satu kondisi keluarga menjadi penopang jalan tidaknya program yang direkomendasikan setelah pasien pulang dari rumah sakit. Selama dirawat, pihak rumah sakit bisa secara kolaboratif memberikan edukasi terkait pengelolaan penyakit, program dan obat tambahan yang dibutuhkan, tanda bahaya dan penanganan awal yang bisa dilakukan oleh pasien dan keluarga di rumah. Di konteks Indonesia, penyiapan ini menjadi sangat penting karena di Indonesia tidak memiliki layanan transisional atau perantara sebagaimana di negara maju, seperti yang ada di dalam slide. Pasien di Indonesia setelah pulang dari rumah sakit, mereka harus pulang ke rumah dan menjalankan program perawatannya di rumah serta menjadi penanggung jawab atas perawatan yang dijalankannya. Di beberapa negara maju, ketersediaan layanan transisi ini bisa dimanfaatkan oleh pasien dan keluarga yang bila pasien secara klinis tidak lagi membutuhkan rumah sakit, akan tetapi secara klinis juga tidak memungkinkan pulang ke rumah. Sehingga mereka harus menempatkan dirinya dulu di layanan perantara sebelum sampai di rumah. Kalau pasien disiapkan dengan baik untuk menjalankan program perawatan pasca pemulangan dari rumah atau post acute care, maka status fungsional pasien bisa dioptimalkan dan resiko rawat inap ulang bisa diminimalisir. Meski demikian, apa yang diuraikan secara teoritis ini tidak selamanya berjalan dengan baik di tataran teknis lapangan. Ada banyak tantangan dalam pengelolaan penyakit kronik, diantaranya adalah ketidakpatuhan pasien dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pasien penyakit kronik terhadap rekomendasi perawatan cenderung rendah. Secara logis memang akan sangat susah mematuhi rekomendasi terapi dalam waktu yang lama. Pasien akan sangat berat mengelola dietnya sepanjang hayat. Kita yang relatif sehat saja akan membutuhkan perjuangan kalau harus meninggalkan makanan yang kita sukai, kegiatan yang sudah jadi hobi, ataupun melakukan hal-hal yang tidak disukai seperti halnya minum obat dan seterusnya. Nah, pasien penyakit kronis ini harus menjalankan semua itu sepanjang hidupnya dan apa yang dilakukannya tidak akan menjadikan dia sembuh dari penyakitnya. Maka wajar bila kepatuhan akan selalu menjadi tantangan yang paling sering ditemukan dalam konteks pengelolaan penyakit kronis dan harus di-upgrade untuk menjadikan pasien lebih patuh menjalankan rekomendasi tersebut. Di sisi lain, pasien kadang juga tidak disiapkan dengan baik untuk menjadi siap dan patuh, seperti petugas kurang adekuat mengedukasi dan memotivasi mereka, keluarga dan kondisi lingkungan yang tidak suportif dan kondusif. Selain itu, keberlanjutan perawatan juga merupakan tantangan pengelolaan pasien penyakit kronik. Banyaknya layanan kesehatan yang harus dikunjungi, petugas kesehatan yang dilibatkan, tidak jarang pasien menerima program perawatan yang tidak lengkap atau mengalami kebingungan akibat banyaknya rekomendasi perawatan yang harus dijalankan. Dokter harus begini, kata ahli gizi harus melakukan yang lainnya, begitu juga dengan perawat memberikan edukasi topik yang lainnya. Nah, saking banyaknya rekomendasi perawatan yang diberikan, tidak jarang pasien dan keluarga menjadi bingung dan tidak sanggup mematuhi anjuran-anjuran yang diberikan. Data juga menemukan bahwa sekitar 20-25% pasien penyakit kronik kembali dirawat ulang dalam 30 hari pasca perawatan akibat mereka tidak mampu menjalankan program perawatan di rumah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penyakit kronik adalah hal yang sangat menantang, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dioptimalkan. Demikian paparan penjelasan tentang pengelolaan penyakit kronik. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.